Pradana. Nama saya Bayu Nugraha. Nama saya Ahmad Iqbal. Simak video berikut. Dan penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuk lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Tegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlihat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Surjono Sukanto, faktor penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut. A. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum.
C. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan berikut ini. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. C. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Mungkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. Dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 2. Macam-macam sanksi atau pelanggaran hukum. Sanksi norma bukan adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukum yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas A. Hukuman mati, dan B. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilarangnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang